Kalian udah nonton Sentai Dai Shikaku atau Gogo Loser Ranger belum? Ini adalah anime yang menarik dan cukup unik yang tayang di Spring 2024. Anime yang menceritakan POV berbeda tentang Super Sentai atau Power Ranger yang selama ini kita tahu mereka baik. Anime ini menceritakan tentang dunia di mana Super Sentai beneran ada dan monster beneran menyerang bumi. Mereka membuat pertunjukan melawan monster setiap minggunya, dan setelah belasan tahun berjalan, ternyata semua ini hanyalah settingan. Para monster yang bertarung tiap minggu dipaksa oleh mereka untuk menjadi tontonan, di mana monster-monster itu sendiri abadi dan bisa menjadi tontonan setiap minggu untuk dihajar oleh para ranger. Monster yang tersisa hanyalah kroco-kroco doang, karena bosnya udah dibunuh oleh para ranger waktu pertama kali menyerang bumi. Jadinya mereka kayak kehilangan arah dan hanya bisa ditindas oleh para ranger. Karena memang mereka selain mempunyai kemampuan regenerasi super, mereka nggak punya apa-apa lagi. Mereka bisa shape-shifting, tapi kalau melawan ranger kayaknya agak susah kalau cuma mengandalkan shape-shifting doang. Seorang kroco yang diberi kode D memutuskan untuk memberontak dan ingin melawan balik para ranger. Namun sayangnya dia terlalu lemah dan cuma bisa pasrah waktu dihajar oleh para ranger. Dia kemudian memutuskan untuk menyamar dengan kemampuan shape-shiftingnya untuk membunuh mereka diam-diam kalau ada kesempatan. Dia menyamar menjadi Sakurama Hibiki dan masuk ke dalam fasilitas pelatihan para ranger. Ini adaptasi yang gue tunggu-tunggu karena gue pengen ngelihat eksekusi animenya bakalan dibuat kayak gimana. Apalagi dengan fighting scene-nya yang keren dan colorful harusnya. Menurut gua, adaptasi animenya agak miss di bagian penceritaannya, di bagian delivery-nya. Karena gua merasa waktu introduction di awal-awal itu kelamaan dan harusnya bisa dipotong jadi lebih singkat dan jadinya agak membingungkan untuk alur di awal-awal episode. Ya mungkin sampai di arc waktu dia berhasil menyusup, memang agak menantang sih. Apalagi ada banyak karakter di sini dan masing-masing punya peranan. Terlalu banyak untuk diceritakan, jadinya agak membingungkan. Soal cerita di season 1 gua rasa bagus-bagus aja sebagai perkenalan dengan dunianya yang luas dan beragam. Kalau memang menurut gua 12 episode aja satu season itu belum bisa menjawab semuanya dan masih banyak banget pertanyaan yang muncul di kepala kalian waktu nonton season 1. Waktu gua menonton ini, rasanya ada vibe kayak The Boys. Cuma bedanya ini Super Sentai dan belum seberat The Boys, tapi ada potensi ke arah sana dengan berbagai misteri dan konspirasinya. Karakter D digambarkan sebagai sosok yang polos, tapi memiliki ambisi untuk membebaskan dia dan kaumnya dari para ranger. Dan satu-satunya cara yang dia yakini adalah untuk membunuh mereka, terutama si Red Ranger, si Akabane Sosei, yang menjadi pemimpin mereka yang benar-benar kuat, bahkan tanpa berubah pun dia udah kuat. Karakter sampingan di sini ada banyak dan memiliki masalah mereka masing-masing. Sebenarnya masih terlalu awal untuk menilai mereka, tapi dari season satunya aja, menurut gua, mereka masih kurang di develop dan ada beberapa yang miss. Dan bahkan ada karakter yang, ya gua rasa kayak pajangan aja untuk kali ini. Kita juga dibuat bersimpati dengan si Ranger biru dan badinya, yang ternyata cukup dekat, gak kayak Ranger merah yang power abuse dan gak jelas, yang bahkan sampai membunuh badinya sendiri. Ini keren sih, dimana kita bisa diperlihatkan sisi lain dari Ranger yang selain kapitalis, mereka juga manusia biasa yang memiliki hubungan dengan manusia. Untuk karakter eksekutif kayak si Petro siapa itu, di sini cukup banget, tapi merepotkan. Kita sekarang tahu kenapa para eksekutif bisa dibunuh para Ranger. Si Red Ranger atau si Sosei Akabane ini digambarkan sebagai karakter yang benar-benar jahat dan layak dibenci lah. Sejauh ini, bahkan di manganya, gua suka dengan dia. Karakter villain yang benar-benar jahat, narsis, dan tujuannya juga sepele doang. Gak kayak kebanyakan karakter yang punya backstory sedih segala. Untuk fighting scene di sini sih, bagus-bagus aja, khas Super Sentai banget. Sesuai ekspektasi gua lah. Visual efeknya menurut gua biasa aja. Dan ada beberapa scene yang menggunakan CGI, tapi nggak terlalu mengganggu menurut gua. Kayak scene si Ranger-Ranger yang menggunakan CGI ini, menurut gua ya oke lah. Bagian yang menurut gua paling keren itu ada waktu Sosei menggunakan Yamato no Orochi. Ini keren banget. Sisanya menurut gua biasa aja. Studio animasinya adalah Yogstar Picture. Ini studio khusus dibuat untuk game-gamenya Yogstar kali ya.
Soalnya gue lihat di My Anime List ini kebanyakan mereka mengadaptasi Art Knight dan Azur Lane. Musiknya sejauh ini pas banget buat mendukung suasana, apalagi saat Ranger beraksi itu. Heroik banget dan semangat kayak Super Sentai itu. Opening song berjudul Jikai Yokoku by Tatsuya Kitani dan ending song berjudul Senkai wa Iranai by Akari Nanao. Openingnya menceritakan tentang isi hati dari fighter D kayaknya, yang dipaksa buat bertarung di dalam sebuah pertunjukan, dimana ini kayak vibe-nya itu agak-agak sedikit sedih gitu kali ya. Gak tau lah, mungkin waktu ngedenger ini gue kayak mendengar curhatan isi hati dari D. Dan kalau endingnya agak sedikit filosofis sih menurut gue. Kesimpulannya, anime ini sesuai ekspektasi gue lah. Fighting scene-nya sesuai ekspektasi dan keren. Dan CGI-nya juga, penempatannya sesuai dan gak terlalu mengganggu. Sebuah cerita yang dari premisnya sebenarnya udah ketebak kayak gimana, tapi tetap bisa dinikmati karena jalan ceritanya menarik dan eksekusinya bagus juga. Cocok lah buat kalian yang suka dengan cerita yang unik dan berbeda dari yang lain. Bisa juga buat kalian yang suka dengan tokusatsu, terutama Super Sentai dan Power Ranger. Gua akan kasih rating 7,5/10 untuk anime ini. Buat gua, ceritanya memang gak terlalu bagus, standar-standar aja. Tapi yang gue suka di sini ada di fighting scene-nya dan karakternya yang beragam. Bagaimana menurut kalian? So, that's all for today. Hope you like it and see you next time.